Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Saya Dewi Fitrianti SPDSI, Guru IPA SMP Negeri 4 Klari Kabupaten Karawang tahun 2022. Materi kali ini yaitu tentang bab 7 bioteknologi. Pada pertemuan satu ini, kita akan membahas tentang konsep bioteknologi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.7, memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Dan 4.7, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Ini contohnya pada gambar, ada gambar kecap, tape, keju, juga tempe, dan ada yogurt. Target belajar kita kali ini adalah pada aktivitas belajar 1. Pertama, dengan membaca dan mengamati gambar, kalian mampu memahami konsep bioteknologi. 2. Dengan membaca dan mengamati gambar, juga tabel, kalian mampu membedakan bioteknologi konvensional dan modern. 3. Melalui kegiatan pembelajaran daring atau luring, kalian dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. Kita langsung pada aktivitas belajar 1. Coba kamu bayangin deh, saat perut keroncongan, tiba-tiba ibumu membawa tempe goreng yang masih hangat. Duh, jadi ngiler ya. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kalau tempe itu asalnya dari kacang kedelai yang diberi mikroorganisme yaitu jamur? Ih, kok ngeri sih? Eits, jangan panik dulu. Tempe sudah melalui proses bioteknologi loh. Kamu tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Makhluk hidupnya berupa mikroorganisme yang udah baik banget mau membantu bioteknologi. Nggak cuma tempe, ada juga nata de coco, kecap, tanaman hidroponik, Yakult, bayi tabung, atau obat-obatan yang juga merupakan hasil bioteknologi. Oh iya, meskipun menggunakan mikroorganisme dalam pembuatannya, jangan takut ini bakal merusak kesehatanmu ya. Karena penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Bioteknologi dikelompokkan menjadi 2. 1. Bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Contohnya, penggunaan jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan, seperti pada gambar di bawah ini. Misalnya pada tapai, tempe, yogurt, nata de coco, keju, kecap, atau nata de soya. Berikut berbagai jenis makanan atau minuman produk bioteknologi. Kesatu, produk bioteknologinya adalah keju. Dia berasal dari susu. Kemudian mikroorganisme yang digunakan bisa 3 jenis. Di antaranya adalah Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti, dan Lactobacillus sp. Kedua adalah kecap. Kecap dibuat dari kedelai. Mikroorganisme yang terlibat di dalamnya adalah Aspergillus wentii. Tempe
bahan dasarnya adalah kedelai. Atau bisa juga diganti dengan bahan-bahan lain, kacang merah, kacang hijau, kacang koro, atau biji-biji buah-buahan, misalnya biji nangka, biji alpukat, dan biji durian. Nah, mikroorganisme yang dapat mengubah bahan-bahan tadi menjadi tempe adalah Rhizopus oligospora atau Rhizopus bisa juga dengan Rhizopus oryzae. Keempat adalah tape. Tape berasal dari beras ketan, baik itu ketan hitam atau ketan putih. Juga dari umbi singkong. Nah, mikroorganisme yang dapat membantu menjadi tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang kelima adalah oncom. Bahan dasarnya adalah kacang tanah. Nah, mikroorganisme yang terlibat di dalamnya adalah Neurospora crassa. Kemudian yogurt itu bahan dasarnya dari susu. Mikroorganisme yang terlibat di dalamnya ada dua jenis, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian yang ketujuh, ini biasa digunakan pada saat bulan Ramadan. Ketika kita akan membuat kolak misalnya, kita membubuhkan ke dalamnya sari kelapa atau nata de coco. Nata de coco berbahan dasar dari air kelapa yang diberi mikroorganisme berupa Acetobacter psyllium. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Dalam produk pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu yang merugikan bagi individu tersebut. Seperti contoh di bawah ini ada tanaman dan hewan transgenik. Nah, pada buah stroberi yang kita umumnya tahu itu berwarna merah. Tetapi jika tidak ingin memakan stroberi warna merah, bisa saja gen warna merahnya diganti dengan warna lain, yaitu menjadi warna biru misalnya, atau buah-buahan lain misalnya pada semangka. Semangka yang kita tahu biasanya itu berwarna merah. Tetapi saat ini dengan perkembangan rekayasa genetika, ada juga semangka yang dalamnya berwarna kuning, bahkan tidak ada bijinya. Atau pada hewan transgenik, ini dapat dimanipulasi seperti ini. Ikan yang ukuran kecil dengan gen ukuran kecil dapat diubah menjadi ikan dengan ukuran ikan jenis yang sama dapat diubah menjadi ikan dengan ukuran yang lebih besar. Ini karena proses rekayasa genetika. Jadi gen-gen yang tidak diinginkan dapat dihilangkan dan menambahkan gen yang baru yang sifatnya lebih baik ke dalam gen organisme tersebut. Tugas 1 dari bab 7 saya tulis tugas 1 strip 7. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi tempe. Padahal, sebagian besar zat gizi tempe lebih rendah daripada zat gizi kedelai. Pertanyaannya, mengapa banyak orang menganggap konsumsi tempe lebih baik daripada mengkonsumsi kedelai? 2. Menurut kamu, mengapa terdapat perbedaan kandungan gizi pada kedelai dan tempe?
Tugas 2 strip 7. Salah satu jagung pada gambar merupakan produk transgenik, memiliki sifat tahan hama dibandingkan dengan jagung satunya. Jadi ada di sini di gambar foto ada jagung yang bagus dan ada jagung yang tidak bagus dengan ciri jagung ada warna hitamnya. Pertanyaannya, teknik apa yang digunakan sehingga salah satu jagung memiliki sifat tahan hama? Kedua, apa manfaat dikembangkannya jagung tahan hama? Alhamdulillah, demikian tadi proses belajar aktivitas belajar 1 pada pertemuan 1 konsep bioteknologi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai dan mohon dikerjakan tugas 1, 7, dan 2, 7. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu pertemuan kedua tentang peran bioteknologi dalam kehidupan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.